Hidup itu pilihan. Hmm. Mau milih melarat susah, melarat bahagia, sugih susah, apa sugih bahagia. Ulangi Pak Ganda. 100% orang milih yang terakhir. Betul. Tapi kesadaran itu Tetapi jalan yang ditempuh kebanyakan milih yang susah. Susah, melarat susah atau sugih susah. Alamak. Karena apa? Ini menyangkut karakter. Menyangkut mindset, menyangkut cara berpikir. Cara berpikir gimana? Orang-orang yang ingin kaya dan bahagia itu harus dimulai dengan cara berpikir yang positif. Dan cara berpikir positifnya harus dilatih setiap saat. Dilatih terus, akhirnya menjadi kebiasaan. Dan kalau itu menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Cakdel, sing wani. Wow, Pak Ganda. Iya, Pak, gimana? Kita punya tamu super lagi. Ya, beliau sudah pernah datang ke sini dan saya sangat bahagia sekali hari ini beliau bersedia hadir lagi. Iya toh, sesuai janjinya waktu di video pertama. Yang akan membahas sesuatu yang very important in life, in business khususnya ya. Yaitu tentang kecerdasan keuangan Pak Ganda. Wah, ini penting. Sudah, langsung kita sambut saja Bapak Haji Sunarto. Dipun sapa rumiyin Sobat Kendel, Mbak Narto. Sobat Kendel, salam sehat, salam bahagia, salam kaya raya. Wah. Muga-muga sugih kabeh. Amin. Salam sehat, salam bahagia, kaya raya. Muga-muga sugih kabeh. Aduh, mantap. Dan termasuk yang nonton sugih kabeh. Amin. Pak Ganda, kecerdasan keuangan itu sesuatu yang utama. Oh iya. Ada konsultan namanya Norton dan Kaplan. Itu mengatakan kalau perusahaanmu kepingin tumbuh terus, itu ada 4 yang kudu diperhatikan, Pak. Nomor 1 kecerdasan keuangan, memperhatikan keuangan. Nomor 2 adalah pelanggan. Nomor 3 proses untuk delivery, layanan dan seterusnya. Dan nomor 4 adalah pertumbuhan SDM khususnya. Nah, nomor 1 keuangan. Lah dalam hal ini Mbak Narto sebelum ngendikan tak ceritanya, aku dia cerita Pak kan. Siap. Saya itu punya temen akrab, dekat sekali dengan saya. Suatu ketika dia menemukan satu peluang bisnis yang sangat spektakuler, itu luar biasa. Ketika masih booming itu luar biasa. Dan istrinya tahu nggak? Uang itu ditaruh dalam tas, Mbak. Taruh dalam tas, terus pergi kemana-mana ku kabeh didoting. Suatu ketika begitu wayahe nyaur utang, begitu wayahe kulaan, nek wong dodol iki ana kulaan. Wah, enggak karu-karuan, Mbak. Kacau. Bisnis sepi, sudah bangkrut akhirnya. Dan itu erat sekali dengan kecerdasan keuangan. Nah, di samping tentang kecerdasan keuangan, Mbah Nantor nanti kita minta juga beliau untuk sharing pada kita semua tentang magnet rezeki. Ini penting juga. Monggo, Mbah Narto. Dimulai dari mana ini tentang kecerdasan keuangan ini? Ya, saya kan pernah membaca bukunya Robert Kiyosaki. Ya. Itu cash flow quadrant. Cash flow quadrant itu standar orang hidup bisa dilihat dari cash flow ada keuangannya. Di kuadran mana? Ya, di kuadran mana? Di kuadran mana ya? Ada 1, 2, 3, 4. Satu itu employee, kedua self employee, ketiga business owner, dan keempat investor. Investor, betul. Saya dulu employee karena saya dulu PNS. Pernah ngalami employee? Video pertama PNS ya? Iya. Itu setelah 20 tahun kok raiso sugih. Orang itu harusnya kalau 10 tahun jangan sampai 20 tahun lah. 10 tahun kok nggak bisa kaya. Itu ada yang salah. Ada yang salah. Lah ini yang harus diperbaiki, yang harus dievaluasi. Kesalahannya di mana? Hidup itu pilihan.
Mau milih melarat susah, melarat bahagia, sugih susah, apa sugih bahagia? Ulangi Pak Ganda, melarat susah, melarat bahagia, sugih susah, apa sugih bahagia? Iya. Terakhir. 100% orang milih yang terakhir. Betul. Tapi kesadaran itu tetapi jalan yang ditempuh kebanyakan milih yang susah. Susah, melarat susah atau sugih susah. Alamak. Karena apa? Ini menyangkut karakter, menyangkut mindset, menyangkut cara berpikir. Cara berpikir gimana? Orang-orang yang ingin kaya dan bahagia itu harus dimulai dengan cara berpikir yang positif. Dan cara berpikir positifnya harus dilatih setiap saat. Dilatih terus, akhirnya menjadi kebiasaan. Dan kalau itu menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Maka dalam bisnisnya pun itu tidak akan ada niat sedikit pun atau dalam actionnya itu merugikan orang. Tidak ada niat. Jadi dengan mindset kayak gitu, dia mesti akan mati-matian berusaha melayani konsumennya dengan baik, berusaha memberi yang terbaik, dan kemudian dia itu bisa mendapatkan profit, dapat keuntungan dari bisnisnya. Nah, pada saat orang itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan proses bisnisnya dengan baik, kemudian dia juga mindsetnya masih amburadul, ya bagaimana mungkin? Wong namanya masakan enak, itu butuh resep, resepnya bagus, itu butuh chef yang tukang masaknya, porsinya bagaimana diracik sedemikian rupa, sehingga kita makan tengkleng itu betul-betul tengkleng. Betul-betul tengkleng. Betul, jadi jangan sampai masak tengkleng rasa pecel. Nah, itu kan jauh gitu, karena nggak tahu cara masak tengklengnya. Orang-orang pengen sukses itu harus tahu rumus suksesnya, harus tahu resep suksesnya. Orang-orang sukses itu mesti pertama itu tadi cara berpikirnya positif. Ternyata cara berpikir positif ini perlu satu latihan dan boleh dikatakan latihannya panjang. Karena apa? Di dunia ini porsi orang-orang yang positif thinking itu hanya 20%. 20%. Dan mereka orang-orang sukses. Itu di negara maju. Kalau di negara Indonesia, negara berkembang, ya mungkin 10%. Makin 10%. Makin sedikit ya. Dan kita ini dan pemirsa termasuk yang 10%. Amin. Jadi memang ini perlu latihan. Orang kalau tidak kemasukan ilmu untuk berpikir positif, bertindak positif, berbicara positif, itu dia menggunakan kaidah umum. Umumnya orang itu merendahkan orang, melihat sisi negatifnya orang, mengkritik orang. Dia lupa bahwa yang harus banyak dikritik itu dirinya sendiri, yang banyak dievaluasi dirinya sendiri, bagaimana dia tidak sukses, bagaimana dia harus mencapai puncak sukses. Ini proses karakter, kebiasaan. Jadi ada istilah orang sukses itu kebiasaan, maksudnya kebiasaan-kebiasaan positif, dari bicaranya positif, pikirannya positif, tindakannya positif, bisnisnya juga positif. Jadi semua serba positif. Kemudian dikaitkan lagi dengan pelayanan. Kalau orang bisnis mesti pelayanan. Pelayanan kita seberapa, tindakan kita seperti apa. Kemudian dikaitkan lagi dengan semangat. Kaitannya semangat. Nggak bisa orang sukses kok malas loyo, nggak bisa. Harus semangat. Ada bukunya siapa, Gregor Mendel ya, yang tentang evolusi, The Survival of the Fittest. Jadi yang bisa bertahan sampai sekarang, yang bisa hidup sampai sekarang, itu adalah organisme yang fit. Yang fit itu semangatnya tinggi. Dinosaurus itu besar, tapi punah. Fit itu cocok, Pak Ganda. Fit dengan zamannya itu cocok dengan zamannya. Nyamuk dan lalat itu bisa ada sampai sekarang karena dia semangatnya tinggi. Semangatnya apa? Dia bertelurnya banyak, kemudian dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Lah orang yang hidup di dunia ini kalau tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan,
zamannya modern kayak gini, ada YouTube, ada TikTok, ada Mbah Google, kok nggak memanfaatkan itu? Ya, ini kaitannya dengan layanan ya, Mbak? Iya, pelayanan. Jadi orang itu seharusnya itu bisa banyak belajar sekarang ini, karena semua terbuka. HP ini luar biasa, karena dengan HP ini jendela dunia bisa dibuka. Kita pengen apa? Pengen apa? Kita pengen kecerdasan finansial, tinggal klik aja kecerdasan finansial. Muncul ya. Muncul tung deseparingin. Muncul lagi siapa? Oh, banyak. Kita pengen menjadi developer properti. Klik aja developer properti. Muncul di situ developer banyak. Pengen bikin rumah mewah. Klik Emporia. Wah, itu desain-desain rumah mewah. Emporia. Emporia. Ini kita sering ngeklik itu. Kita senang aja. Bagaimana mungkin dia itu ibaratnya ide-ide ini diobral di kanal YouTube itu. Jadi orang-orang sukses punya resep seperti itu. Orang-orang sukses punya resep. Jadi semangat ditambah lagi dengan sedekah. Wah, berarti pikiran positif, semangat sedekah ya. Sedekah itu tidak bisa dilepaskan. Itu satu paket. Iya. Kemudian yang satu lagi adalah keyakinan. Orang-orang yang sukses itu orang-orang yang keyakinannya tinggi kepada Tuhannya. Kemudian berpikir positif. Nomor satu tadi positif ya. Ya. Jadi keyakinan, berpikir positif, cerdas finansial, kemudian punya semangat terus sedekah ya. Juga adaptasi tadi. Semangat itu adaptasi, kemampuan adaptasinya. Oke, semangat itu adaptasi yang fit tadi ya. Yang fit itu teori Darwin, bukan Gregor Mendel. Maaf, itu teori Darwin. Ya. Cerdas finansial masuk di dalamnya, Mbak ya? Cerdas finansial sebenarnya ada 5 kecerdasan. Ada cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas finansial, cerdas sosial, dan cerdas spiritual. Iya. Dan hari ini kita membahas dalam tentang cerdas finansial, Pak Ganda. Yes. Jadi singkat cerita itu kalau cerdas finansial, orang kalau tidak memiliki kecerdasan finansial tidak mungkin kaya. Setuju. Tidak mungkin kaya. Tidak bisa. Meskipun pinter jualan, Pak Ganda. Aku sebutan. Itu terbukti ini. Teman-teman tim sales itu pinter boleh duit, Pak. Tapi baru gue ana apa-apane. Iya. Gitu. Tidak nempel. Dan nempel. Ibaratnya Jawa nyantol apa. Ora ngerti paen. Ora ngerti paen ya. Jadi cerdas finansial itu yang pertama, kita ini bekerja untuk active income. Active income ya. Tapi kita sambil memperkuat passive income. Oke. Nah, gimana ini? Ya. Active income, passive income ini gimana ini? Active income itu kita mendapat uang kalau kita bekerja. Oke. Kalau nggak bekerja tidak dapat. Tapi kalau passive income itu kita tidak usah bekerja, tapi kayak dapat pensiunan. Cuma pensiunan yang disebutkan di sini itu bukan pensiunan karyawan atau PNS, itu pensiunan yang sangat kecil. Sangat kecil. Betul. Lah, pensiunan yang kita pikirkan passive income itu ya 50 juta per bulan, 100 juta per bulan, 200 juta per bulan. Jadi kita tidur itu 200 juta per bulan. Syukur ya 1 M per bulan. 200 juta. Gimana? Wah, aku sangat kecil. Aku iya sudah, tapi sangat kecil, Bro. Aku menyontoh beliau. Rahasia. Merendah. Nah, ini jadi kita ini bekerja, active income ini bekerja itu untuk membangun passive income. Lah, kecerdasan finansial di sini itu intinya adalah juga bagaimana kita ini ahli memutar uang. Ahli memutar uang. Jadi misalnya ini kita sebagai karyawan nih. Ya. Gaji 5 juta. Yes. Oke. 5 juta kita dalam sebulan kan operasional 2 minggu misalnya 2 juta. Bagaimana yang 3 juta ini kita putar dulu. Putar dulu sehingga bagaimana uang 3 juta itu jadi 6 juta.
Dan kita tidak boleh cari-cari alasan, wah itu sulit lah, itu angel, tidak ada yang angel kalau kita itu mau. Biaya caranya duit 3 juta, ini sebelum gajian itu sudah punya perencanaan, oh ini nanti tak putar dulu. Kan uang gajian sebulan kan tidak mungkin habis dalam sehari 2 hari kan tidak mungkin. Betul. Mesti ada saving, nah savingnya ini kita putar lagi. Sehingga kita ini membangun passive income sambil kita bekerja biasa, tapi kita tetap nabung atau untuk membeli aset. Mbak Narto, dalam prakteknya bagi anak-anak muda yang baru mulai masih di kuadran 1, terus belum pernah memutar uang, ini kan pasti ada nih botangnya, ya, kan? Betul. Berarti kan harus belajar lagi. Nanggung risiko, berani gitu kan? Karena kalau kita ini belajar memutar uang, itu belajar menggunakan otak kanan. Sementara dia bekerja sebagai karyawan itu pakai otak kiri. Gitu. Otak kanan ini orang-orang yang cara berpikirnya itu jumping, melompat. Melompat tuh begini loh. Saya punya uang tadi 5 juta, bicaranya jauh dari 10 juta. Dan dasarnya adalah dia mesti berani. Kudu berani. Sing penting wani. Wani. Ini dasar. Bro. Orang yang pakai otak kiri terlalu banyak hitungan terus terakhirnya orang wani. Iya betul. Orang wani. Orang kendel. Berarti ini Pak Jimala. Ini apa? Mbak Narto ini udah cerita seperti ini kan dari pengalaman sudah. Dari karena beliau komplit kok. Dari PNS tuh kan PNS tuh akhirnya berani terjun langsung ke ini kan sudah ini ya ternyata. Ya dulu gimana? Kita sebelum keluar kan latihan dulu. Gitu ya. Tahun 2005 saya keluar. Tahun 2000 nah itu saya mulai. Boleh tahu Mbak, latihannya mulai tahun berapa itu waktu? Ya sejak mulai punya kesadaran itu lah. 95 itu terjadi secara kebetulan. Oh gitu ya. Kebetulannya begini, saya masih PNS. Ada orang di Ungaran itu utang saya. Oh gitu. Utang, dia kenal baik, tak utangi 1 juta. Waktu itu 1 juta akeh. Itu tanpa ngomong istri. 95. Iya. Duit lanang lah itu. Duit lanangnya akeh. 95 saiki ya 15 juta. Itu dipinjem teman di Ungaran. Katanya sebulan nanti tak kembalikan. 1 bulan datang, tak pikir arep nyaur, utang meneh. Ngono ya aku tak utangi meneh. Padahal Mbah Narto masih PNS. Masih PNS, tak utangi lagi 1 juta itu dia alasannya ini gue bayar sekolah anak saya. Ternyata dia itu habis-habisan uangnya untuk nyalon lurah gagal. Nyalon lurah gagal terus untuk bayar sekolah anaknya berat. Nah sudah Pak Narto nanti sekalian aja nanti bulan depan 2 juta tak lunasi. Bulan berikutnya teko meneh. Arep utang meneh. Nah, terus saya bilang, Pak, yang 2 juta aja nggak kebayar, kok ini mau utang lagi? Terus kamu untuk bayar itu apa? Pak Narto tenang aja, saya ini punya tanah. Ini tanah saya itu harganya 15 juta, sudah ditawar orang 13 juta. Mantap. Ini kan tinggal sedikit lagi Pak Narto, ini begitu orangnya deal 15 juta, Pak Narto tak lunasi. Lah, saya bisa nggak lihat tanahnya? Saya belum pernah main tanah. Oh, waktu itu masih belum. Belum. Gara-gara orang utang ini loh. Pemicunya di situ. Padahal tanahnya di kampung, di Mapagan, Ungaran, naik lagi ke Keji itu. Iya. Naik ke atas itulah, itu di situ pinggir jalan itu. Tanahnya 3.000 meter, 15 juta. Dan nek karo aku piro gitu lah. Lah nek karo Pak Narto ya sudah 13 juta tak kasihkan. 13 juta lah. Lah gimana? Enggak 15. Enggak usah dengan Pak Narto, saya sudah kotangan budi katanya. Udah 13 juta. Pak Narto saya dikasih lagi 1 juta, jadi kan 3 juta. Lah yang 10 juta kapan?
Ya udah yang 10 juta bulan depan enggak. Tapi ini boleh tak kapling enggak? Oh boleh, itu kan sudah milik Pak Narto. Nembe dibayar 3 juta gitu ngomong milik Pak Narto. Oh, ini cikal bakalnya ya. Iya, itu ini ketemu ya. orang baik. Ketemu orang baik. Ketemu orang baik ya. Terus tak kasih jalan tengah, tak kapling-kapling. Loh, pengetahuan kapling dari mana Bang Narto yang pertama? Saya ada teman di Dinas Pertanian. Oh. Itu habis baru ngapling-ngapling. Oh. Dan dia Iya. beli Corolla GL anyar. Merah lagi. Wah itu. Pak Insinyur Santoso. Marahi panas. Iya. Saya korek dari beliau, saya belajar, kemudian cara ngapling gitu tuh. Kasih jalan tengah aja Pak Narto, terus adep-adep. Kiwa tengene ya. Nah, gitu. Nah, kebetulan tak kasih jalan tengah, tak jual satu kapling 2 juta. Padahal berapa kapling jadinya? 20. Wih. 40 juta. Seluruh juta jadi Pak Tampul. Laku 10 kapling langsung saya lunasi. Lah 10 kapling 20 juta. Wow. Masih sisa 10 kapling. Itu loh manisnya bisnis Iya. properti. Iya. Itu kan bermula dari awalnya niat baik. Iya. Menolong orang. Iya. Itu berkah dari. Ya, berkah dari menolong orang. Iya. Luar biasa. Iya. Nah, dari situ kemudian saya melihat, oh ini peluang emas, ini peluang besar. Mulai menyadari. Oh. Akhirnya di sekitar kantor saya di Taruh Budaya. Saya kan kantornya Taruh Budaya. Pertanian provinsi itu dari Taruh Budaya pusatnya. Oh. Sekitar situ daerah Susuan itu udah tak kapling semua. Sampai sekarang masih punya sisa saya. Satu rumah di Susuan, rumah besar. 2 lantai dengan view Penggaron. Buatan dijual ya, Pak? Untuk villa saya untuk daripada jauh-jauh di Bandungan cukup di Susuan. Mantap. Keren. Kapan-kapan Cak Kendel ya bikin podcast di sana. Wah, cocok. Setuju. Siap. Suatu ketika View-nya di rekaman dengan view-nya villanya Bang Narto ya di Susuan. Iya. Mantap ya. Itu. Lanjut. Nah, kecerdasan finansial itu harus pandai memutar uang. Jadi uang 1 juta bagaimana menjadi 2 juta, menjadi 5 juta, menjadi 10 juta. Kebanyakan orang 80% itu pintar menghabiskan uang. Betul. Tapi tidak bisa membuat uang itu berkembang. Iya. Lah, orang-orang yang cerdas finansial biasanya untuk kepentingan pribadinya itu minim. Jadi kalau misalnya saya beli Pajero, Pajero kan harganya sekitar 500 lebih lah, 600. Berarti saya punya uang 2 miliar gitu. Jadi artinya kita itu jauh di bawah kekayaan yang dimiliki. Iya. Orang mepet. Blas gak cerdas blas. Gajinya bulanan. Ya. Kemudian pengeluarannya harian. Kemudian ngangsur mobil, ngangsur rumah, minus ya. Jadi itu kaya tapi tidak bahagia. Halu kekayaan. Iya, halu. Penampilannya mewah, tapi hidupnya susah. Luar biasa ya. Nah, ini kecerdasan. Cuma saya merubah kecerdasan finansial ini menjadi kecerdasan properti. Kecerdasan saya ahli properti. Ahlinya properti, tapi tetap intinya kita terus gali tentang kecerdasan finansial. Ya, oke. Nah, sebentar. Monggo. Itu tadi kan jenengan kan baru pengalaman pertama. Ya. Ini tadi yang pertama kali saya tanyakan, kalau kita baru pengalaman awal-awal, nah ini ada kesulitan nggak? Banyak. Bang Narto pada waktu jual pertama kali itu loh yang jadi 40 kapling. Banyak. Jadi kita tidak tahu cara melayani konsumen. Kebetulan konsumennya teman-teman saya di Dinas Pertanian. Jadi saya punya marketing satu di situ. Yang dia itu sudah familiar dengan beberapa kantor. Di Ungaran itu ada kantor provinsi, ada 7. Ada Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kanwil Deptan, ada itu satu kementerian ya? Atau komplek? Satu kementerian. Satu kementerian ya. Dan banyak dinas itu ke kabupaten, ke provinsi, tapi yang lainnya pusat. Ya. Okay. Jadi ada beberapa balai juga, balai latihan pegawai pertanian, balai proteksi tanaman, balai informasi pertanian dan sebagainya. Ada 7 kantor. Jadi itu pasar. Jadi pasarnya itu ya? Ya, pasarnya.
Orang-orang terdekat Pak. Kan? Iya, orang Ya, terdekat. jadi kita jualan 2 juta sudah dapat kapling, sudah dapat sertifikat, itu mereka murah gitu loh. Jadi apalagi ada cara pembayaran yang soft gitu. 50% dulu, yang lain diangsur gitu. Iya. Jadi seneng. Ya itu kesulitannya mana? Gampang gitu kelihatannya ceritanya. Gampang, tapi ternyata itu memang saya itu sudah pernah merekam apa yang sudah dilakukan bapak saya. Jadi bapak saya itu dulu lurah di Batang. Lurah di Batang. Beliau beli tanah 2 hektar karena melihat rakyatnya itu kesulitan nyari tanah, nyari rumah. Nah itu bapak saya beli 2 hektar di kapling-kapling. Ternyata sudah ada rekam. Nah itu terekam dalam pikiran saya. Meskipun unconscious ya. Nah, walaupun itu munculnya itu setelah saya bekerja. Makanya impian itu harus dibangun sejak awal. Betul. Jadi kita yang masih punya anak-anak kecil-kecil atau punya cucu itu sudah sekarang itu dikasih pengertian pentingnya dream. Betul. The power of dream. Jadi impian bahwa katakan pada dirimu besok akan jadi apa. Dan pastikan bahwa jadi apa itu, entah jadi apa-apa itu pastikan kaya raya. Iya, oke. Kaya raya. Dan ya itu muaranya pada kebahagiaan. Dan itu mindset kecerdasan keuangan Pak kan? Iya, sejak awal. Jadi kita bikin dream itu muaranya itu adalah kaya raya dan bahagia ya. Bahagia harus. Itu untuk anak-anak kita. Ya, itu Ojo wedi ngedream, ojo wedi bermimpi. Ya, bermimpi setinggi-tingginya ya Pak. Iya. Dan bermimpi itu harus spesifik. Iya. Spesifik. Jelas artinya ya. Begini, misalnya pengen rumah mewah yang harganya 10 miliar. Ya. Orang sekarang bermimpi punya rumah tipe 36. Pada saat meleset tipe 21. Berat. Jadi mimpinya tipe 36, begitu meleset untuk tipe 21. Oh, tidak berani mimpi. Iya. Jadi kalau kita mimpi punya Kijang Innova meleset ya Avanza. Iya, betul. Avanza meleset Zebra gitu. Jadi apa Pak Kanda? Sing penting wani itu tidak sekedar slogan. Iya. Di dalamnya termasuk wani mimpi. Wani mimpi. Iya, wani mimpi. Pak Karno katanya bermimpilah, gantungkan impianmu setinggi langit. Ya. Nanti kalau kamu terjatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, kan ya? Itu Bung Karno aja sudah memberikan seperti itu. Iya. Tapi rupanya tidak ditindaklanjuti oleh orang-orang setelahnya, ya. Betul. Nah makanya ini tugas kita lah untuk membangkitkan kembali semangat hidup gitu. Dan kita ini negara sangat besar. Betul. Indonesia sangat besar. Yang nama saya mau keliling Indonesia itu saya harus naik pesawat. Saya dari Semarang ke Jakarta pengen ke Manado pesawat, pengen ke Medan pesawat, ke Aceh pesawat, mau ke Bali pesawat. Itu naiknya pesawat terus. Sementara saya di Europe kecil sekali. Sana itu yang besar itu namanya saja, yang namanya UK, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Jerman, Italia. Itu hanya selingkungan, itu naik bis 4 jam sampai, naik bis 4 jam sampai, muter. Itu negara-negara kecil. Mereka besar itu karena sepak bolanya. Ya, Inggris, Italia. Jadi Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan ini negara terlalu besar, negara sangat besar. Makanya beliau tidak mau kalau ada rapat negara-negara itu duduk di belakang, dia mesti ingin dengan negara besar. Setuju. Karena apa? Karena memang negara kita sangat karena besar. Nah, kalau warganya ini cara berpikirnya sempit, mindsetnya negatif, sudah kita memang akan kecil terus. Nah, saatnya kita ini menjadi warga negara yang hebat di negaranya sendiri, gitu loh. Wes, mantap. Jangan jadi pecundang terus. Yang penting wani bro. Ya, wani. Nah, kembali ke kecerdasan keuangan. Tadi Mbak Narto itu kan sudah jadi karyawan. Ya. Terus kemudian self employed. Itu bisa dimasukkan self employed nggak pada saat ngapling itu?
self-employed. Self-employed. Itu masuk self-employed. Itu masuk self-employed. Masuk self-employed. Karena apa-apa saya kerjakan sendiri. Oke. Saya kerjakan sendiri. Terus menurut informasi di video yang lalu, akhirnya itu mendirikan bisnis Pak Ganda. Ya. Rekrut 3 orang, saya ingat. Iya, sales, accounting. Iya. Admin. Itu berarti sudah business owner. Sekarang. Iya dong. Sekarang ini saya sudah punya 25 karyawan. Oh, jenengan sekarang sudah melompat ke business owner dan investor, Mbak. Saya sudah masuk di dua komisaris gitu loh itu. Komisaris itu saya mau ke kantor atau tidak, mau santai-santai gimana ya santai karena sudah ada yang mengendalikan. Iya. Ibaratnya sudah autopilot gitu loh. Itu business of owner itu. Iya. Jadi tidak dilakukan sendiri. Betul. Sudah ada orang lain yang melakukan. Sistemnya itu sudah ada. Sama dengan kita membeli Indomaret, Alfamart itu sistem sudah ada. Kita sudah duduk manis. Kita sebagai investor. Nah, melompat keluar dari karyawan menuju ke self-employer. Ya. Itu gimana ceritanya, Pak? Nah, yaitu saya menyadari menyadari bahwa saya sebagai PNS itu tidak bisa kaya. Kan kamu udah nggak mobil, beliau masih naik motor. Iya. Bagaimana adik-adik kelas saya, terutama yang dari UGM, itu ketemu sudah mobil baru. Dia lulusan UGM, bro. Iya. Nah, adik-adik kelas saya itu hidupnya sudah pada mapan gitu. Sementara saya masih pakai sepeda motor. Beli rumah aja di Genuk. Ya memang untuk tingkatan pegawai negeri bisa beli rumah itu sudah pantas ya. Iya. Tapi pada saat itu tuh PNS itu udah jabatan juga apa ya? Sudah menjabat. Tapi eselon 4. Kepala seksi. Iya. Kepala seksi dan jabat. Itu sebenarnya gelinding aja sudah eselon 3 dan mungkin kalau nasibnya baik eselon 2. Tapi saya melihat ada satu hal yang mengerikan di PNS itu. Justru pada saat kita di puncak, itu menjelang usia pensiun. Oke. Di puncak itu segala fasilitas ada. Mobil, rumah, tunjangan-tunjangan dan uang-uang lain itu banyak. Tapi begitu pensiun, dia jadi fakir miskin. Bagaimana mungkin? Misalnya seorang kepala dinas, eselon 2, pensiunnya 5 juta. Itu untuk bayar listrik kurang. Bagaimana dia tidak jadi fakir miskin? Dan banyak yang tidak siap. Iya, betul. Lain dengan yang pola hidupnya sederhana, kemudian dia mulai investasi, beli tanah, beli rumah atau bikin kos-kosan. Ini lumayan cerdas. Jadi dan dia hidupnya tetap sederhana. Nah, tapi kalau dia itu pola hidupnya sudah besar pengeluarannya, kemudian pensiunan segitu, tidak punya saving yang kuat, tangisan, greges. Baru stroke. Akhirnya sadar bahwa PNS itu mempunyai tadi loh ngeri gitu ya. Ngeri itu. Ambillah beliau keputusan. Saya harus mengambil keputusan yang. Ini menit terakhir tadi ya. Keputusannya menit terakhir. Ibaratnya gitu ya Pak ya. Wani metu ya. Wani metu. Sing penting wani maneh toh. Iya. Keluar akhirnya ya, Saya keluar itu sudah konsultasi, sudah ngobrol dengan nyonya istri, kemudian yang dikhawatirkan istri hanya satu. Apa itu? Terus bulananku piye? Betul. Bulanku piye? Bulananku kan hanya 1,5 juta. Saat saya membuat lokasi perumahan atau kapling siap bangun, di situ baru 1 kapling. Saya kan terus ekspansi ke Semarang, di Tembalang khususnya ini. Masuk ke Tembalang itu, saya kayak kapal keruk di situ. Karena tanah-tanah masih murah. Iya, dulu masih sepi ya, masih sepi. Sepi panas. Undip baru beberapa pindah fakultas. Dua itu Bulusan, Keramas, kemudian daerah Mula Warman Selatan itu sudah saya saya bilang itu sak meter 10.000 ya. Saya bilang kalau
gaji saya itu 1,5 juta per bulan, terus tak store ke kamu tiap bulan, itu kan sangat kecil. Sekarang ini rekeningmu tak kasih 100 juta, kan udah untuk berapa bulan? Oh, nggak kayak gitu aman, nggak apa-apa. Itu ternyata seorang istri itu yang penting diyakinkan. Jadi jangan kita hanya ngomong mau keluar-keluar tapi tidak ada saving, tidak ada finansial yang kuat gitu. Nah, istri menyadari itu dan ternyata tidak perlu diragukan. Oke. Sekarang sudah keluar nih, Mbak Narto sudah ambil keputusan. Self-employed ya. Kenyataannya, kenyataannya ada kesulitan nggak? Menafkahi istri dalam perjalanan di awal Mbak, bukan sekarang, di awal. Ya, kebetulan istri kan dosen tinggi. Wah, yang nggak masalah. Nggak masalah. Saya dua-duanya pegawai negeri. Kalau salah satu tindakan jadi ada masalah. Ini masih punya pertahanan. Pertahanan. Tapi saya sendiri kan tidak mau mengudek-udek uang istri. Jadi saya tetap jatah nafkah itu tetap harus ada ya. Dan itu betul. Tapi kebetulan istri Mbak Narto ini dosen Undip ya, jadi relatif aman ya. Nah, bagi orang-orang yang tidak seperti itu, Mbak, nasihatnya apa ini? Kita ini apapun yang terjadi, jangan dengan satu penghasilan. I see. Okay. Jangan pernah kita itu mengandalkan satu penghasilan. Satu keluarga itu 2, 3, 4, 5 penghasilan. Lebih banyak lebih banyak lebih bagus. Jadi itu jauh lebih aman. Nah, kebetulan saya 2 penghasilan. Jadi double gardan lah gitu. Double gardan dan gardannya gede-gede. Anti slip. Wah. Nah, ini Nel Narib bisa kenal. Narib nonton ini. Double gardan gitu. Oke. Jadi skor 4 gardan gitu kan. Jadi kita jauh lebih aman dari segi finansial. Dan bagaimana ya itu tadi gardan ini gede gitu loh. Iya betul. Wah, 4 gardan tapi nek gardane 1 jutaan ya 4 juta ya tetap miskin kan. Iya. Itu sampai di kuadran kedua. Di self-employer. Terus kemudian masuk ke kuadran ketiga. Bagaimana prosesnya Mbah Narto ini membangun bisnis? Sing asalnya ngerekrut 3 orang itu, ya tak? Iya tak. Sekarang jadi 25 orang. Saya kis 25 orang, asetnya beberapa ratus M. Gimana Pak ceritanya Pak? Ini proses dari 3 itu kan berkembang jadi 5, jadi 7, jadi 10 dan ini sekarang 25 orang. Nah 25 orang itu kita sudah membuat satu sistem. Suatu sistem dan sistem itu kita matangkan terus. Sehingga kita meregenerasi, jadi khususnya anak-anak saya yang pertama itu terjun di properti juga. Jadi yang pertama sudah mandiri, yang kedua ini memperkuat di kantor saya. Kebetulan dari arsitek Undip, kemudian dia terjun di sini, dia sudah. Sing kemarin ketemu saya di pondok itu Pak? Ya. Itu yang arsitek Undip itu? Kafi ya itu. Jadi dia yang ibaratnya direktur utamanya situ. Wes, Mbak Narto komisaris. Legur apa? Saya pekerjaan utama sekarang tenis. Itu pekerjaan utama. Karena pekerjaan di kantor bisa tak delegasikan. Tak wakilkan ke anak saya. Tapi tenis tidak ada yang bisa mewakili saya. Iya cocok. Ya. Atau terus diwakili nek mate ono kono ora di sini to. Tenis itu ya ketemu teman, guyon, bisa dan main bisa 4 kali seminggu. Wus. Ya. Mantap. Ini habis ini aja ini sudah ditantang di Unimus ini. Weh. Pemain-pemain tenis Unimus. Jadi kita ini habis ini meluncur ke sana. Paket sudah di mobil. Wih. Mantap. Jadi olahraga itu juga investasi.
Iya betul. Itu banyak orang yang nggak berpikir. Aku nggak berpikir ya Pak. Investasi. Olahraga itu juga investasi agar fisik kita ini tetap prima di usia 60-70. Asik. Karena usia 60-70 itu usia emas. Itu artinya kekayaan itu sudah betul-betul tercipta dan kita betul-betul punya banyak uang itu di usia 60-70. Lah, saat kita itu banyak uang, tetapi fisik sering loro-loron. Banyak orang ketika sudah sampai di usia itu banyak uang tapi loro-loron. Nggak bisa menikmati. Iya. Makanya kita itu sugih ora apa-apa, yang penting sehat. Ini ya sakra bro, kalimatnya sakra bro. Sugih ora apa-apa, yang penting sehat. Oh jadi balik. Melarat ora apa-apa, yang penting sehat ya Pak? Salah total. Melarat itu apa-apa. Melarat itu apa-apa. Bayar sekolah anak. Tapi kata-kata itu paling banyak kita dengar loh Pak. Melarat apa-apa, yang penting sehat. Iya. Jadi itu salah. Iya. Karena 80% orang miskin. Betul. 80% orang kalimatnya adalah ini virusnya Manarto ya. Iya. Aku seneng. Aku sudah tak ulang. Aku ya mindsetku tak rubah manut beliau, Pak. Iya. Sugih rapopo sing penting sehat. Iya. Makanya tenis itu investasi ya. Investasi. Biar kita itu di usia tua itu tidak sakit-sakitan. Iya. Bapak gimana kan golf loh? Oh iya. Golf maksudnya. Manarto. Tadi sudah ya pada saat kita di employee itu kan savingnya yang banyak, kemudian belajar untuk menjadi self employer. Nah sekarang kalau di apa namanya business owner ini kata kunci kecerdasan keuangannya apa Mbak? Seorang business owner itu ibaratnya autopilot. Sistem tadi ya. Jadi sistem itu yang bekerja. Sistem bekerja. Sistem. Hanya memang business owner itu tetap membutuhkan investor. Iya. Investor. Sehingga pada saat saya mengembangkan business owner, saya mengeruk dana bank. Penting. Sampai penting ya? Sampai 25 miliar. Jadi pertama saya pinjam 500 juta, kemudian dalam waktu 3-4 bulan top up. 1M, top up lagi 5M, top up lagi 10 sampai 25M. Sampai disitulah bisnis saya mulai ibaratnya kapal stabil. Itu tidak stabil. Apa? Makin cepat gitu. Berat beban. Yang 25 miliar itu. 25 miliar. Karena kita bunganya kan 1,5%, 1 sampai 1,5%. Iya. Berarti nek 1% saja dari 25 miliar itu 250 juta. Tiap bulan bunganya toh. Belum pokoknya. Jadi tiap bulan itu kita 300-400 juta itu untuk sebulan. Iya. Jadi ini tentu orang PNS jelas tidak akan mampu begitu. Betulnya ada angsuran 300 sampai 400 juta per sebulan. Lah bunganya tak wis 100. Iya. Betulnya enggak. Enggak nyanda. Tapi kita itu kan sederhana. Kita jualan rumah 300-400 juta itu hanya jualan rumah 2. Iya. Karena rumah saya harganya 200 jutaan. Jadi kalau 2 sudah 400. Artinya kalau 300-400 itu saya sudah jual rumah itu sudah ngangsur sak pokoke sudah sak bungane. Sama bayar karyawan. Dan bayar karyawan itu cukup menjual 2 rumah saja Pak Ganda per bulan. Jadi saya bikin target aja 5 unit per bulan. Wis susuk telu. Turah. Wis susuk 600 juta Makanya Mbak Narto main di segmen yang kecil-kecil itu. Iya. 300 jutaan tuh tapi kan pasarnya gede kuenya. Iya, marketnya gemuk. Renes ya. Ya. Jadi R3. Naiknya R3 Pak? Iya. Ronor ini renes. Atau kami lebih menerapkan sistem klutak-klutik gludak. Apa itu Pak? Klutak-klutik gludak itu. Jadi kita kan kelihatannya jualannya kecil. Aku ngerti 200-300 juta kita kopi. Iya. Tapi pada saat 30 unit sold kan ya tetap gludak. Cocok.
Gitu loh. Karena kita satu lokasi kan antara 20 sampai 40 unit. Kita tidak besar-besar amat. Kita middle. Jadi rumah kita klaster kecil. Perumahan kita tidak pernah terkenal karena sebelum terkenal habis. Jadi perumahannya Mbak Narta itu orang terkenal. Soalnya kan kecil-kecil dan jumlahnya tidak banyak ya Mbak ya. Jadi satu proyek itu paling 10 mungkin ya Pak. Iya, 10, 20, 30, 40 lah. Burung sampai terkenal, sentek. Banyak 40 ya. Satu lokasi. Tapi memang perputarannya jadi cepat. Jadi cepat ya. Jadi itu kuncinya di situ. Ya, itu cash flow-nya cepat. Cash flow cepat tuh yang kelutak-kelutik geludak gitu. Makanya pandemi pun Mbak Narto tetap jalan. Aman. Bahkan survive sekarang. Karena pandemi kan juga orang ngantenan juga akeh Pak Jemalah. Tetap banyak ya. Iya. Itu keluarga muda yang keluarga muda cerdas ya. Cerdas. Mbak Narto. Pada saat tadi kan jenengan ngendikan ada salah satu dari prinsip kecerdasan keuangan itu adalah sedekah. Iya. Ya, ini. Ini keren ini. Idealnya sih mulai dari sedikit uang pun sedekah, tapi saya ingin prakteknya Mbak Narto ini mulai di kuadran mana jenengan melakukan? Ya, mulai membiasakan ini ya. Kecerdasan sedekah itu ya. Jadi sebenarnya sedekah itu salah satu rumus orang sukses. Oke. Bisa dimasukkan ke kecerdasan finansial, bisa tidak. Tapi ini orang sukses harus sedekah. Dan untuk sedekah itu bukan sedikit tapi ikhlas, tapi besar tapi ikhlas. Mau meneh. Nah aku kan kelinting-kelinting. Awalnya sedikit. Amin. Tapi ya kita mulai ngincer yang gede, besar gitu loh. Kita kalau misalnya tiap Jumatan ngasih 10.000, 20.000, naik terus di sana kok ada yatim piatu, rumah yatim piatu, butuh misalnya kamar mandi. Kamar mandi kita bikin 6 unit kali 10 juta sudah 60 juta waktu itu, sudah 60 juta lepas. Jadi kalau kita keluar uang 10 juta, 20 juta, sementara rumah kita itu laku keras, ya kita enteng aja gitu loh, enteng. Mbah, filosofi spiritualnya bagaimana ini? Tadi ada 5 kecerdasan, dari intelektual, emosional, finansial, sosial, dan spiritual. Jadi ini justru kunci sukses. Karena apa? Orang nggak mungkin sukses tanpa keyakinan yang kuat kepada Tuhannya. Iya, cocok. Lah, untuk bisa yakin kepada Tuhannya, ini harus ada guru spiritual. Harus ada pembimbingnya. Nggak bisa kita belajar hanya dari buku-buku terus dia cerdas secara finansial. Hati ini nyambung. Orang nyambung. Jadi yang penting tuh online-nya kepada Allah itu seberapa kualitasnya, seberapa prosentasenya. Kalau dikatakan, loh kita kan sudah sholat 5 waktu, ya sudah sholat 5 waktu. Tapi masalahnya yang disebutkan di surat Al-Baqarah, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimuna sholata itu menegakkan sholat. Ucapannya sholat, pikirannya sholat, hatinya sholat, tindakannya sholat, akhlaknya sholat. Orang sholat 5 waktu Nggak cuma ini ya. Implementasinya. Bagaimana kita ini batin kita ini betul-betul khusyuk. Itu latihannya panjang. Ini kalau tidak dibimbing oleh guru spiritual, karena guru spiritual waktu menyuruh kita untuk dzikir qalbu misalnya, ini betul-betul harus dilakukan yang namanya suluk misalnya. Ya udah Pak Jum silakan ada di kamar sendiri, kemudian melakukan dzikir selama 3 malam, dzikir qalbu. Panggil nama Allah, kemudian sholawat, istighfar, alhamdulillah, bersyukur terus selama 3 hari 3 malam, misalnya. Dan itu akan automatically nanti pada saat kayak gini ini kita dzikir terus batin kita. Ini connect dengan Allah itu terus. Nah, kalau kita itu terkoneksi dengan Allah, kita tidak akan melakukan hal-hal yang mungkar. Tidak akan melakukan hal-hal yang semua positif. Benar, positif. Pikiran gitu positif. Hati, gitu loh. Bicara positif. Nyambung. Jadi spiritual gitu loh. Iya. Makanya kan orang sholat itu akan terhindar dari kemungkaran kalau sholatnya sudah benar.
Oke. Nek ning salat-salatan ya akeh tunggale kan gitu. Lalu sekarang jujur aja, koruptor-koruptor itu sudah haji loh. Betul. Koruptor-koruptor itu sudah haji. Itu sholat di sana itu kalau dihitung jumlah itu jumlahnya luar biasa. Tapi nyambung gak? Ya. Hati ini nyambung. Hatinya ini sholat apa tidak? Hatinya itu sholat apa? Ini benturannya di situ dan itu memang ternyata latihannya khusus. Ya. Makanya kalau kami kebetulan di Nadiyin gitu ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada ma'rifat. Ini dibimbing terus sampai kepada tingkatan ma'rifat. Ma'rifat itu ya kita koneksi dengan Allah itu tidak 5 waktu, tapi setiap waktu. Setiap waktu. Connecting itu setiap waktu. Sehingga kita ini bisa hidup nyaman, bahagia karena kita dekat dengan Tuhan. Iya. Itu loh. Sugih rapopo sing penting bahagia. Aku apalno sik. Engko nek wis bar ngapalno lagi mlebu ati ya. Iya. Kan apal sik to Pak Kadang? Iya, paham dulu. Iya, paham dulu. Pak Kadang, ini waktunya juga sudah mepet ya, tapi masih banget ya ngomong Mbak Narto. Ya, Mbak Narto yang akeh. Iki lele anu. Iya. Biasanya tekan isu. Iya. Tapi yang terakhir, Pak Kadang, apa kata kuncinya kalau kita sudah berada di kuadran terakhir, yaitu investor? Kuncinya apa, Pak? Jadi gini. Namanya investor. Saya kan pemain properti. Ya. Jadi otomatis saya ini pasti melakukan investasi. Yes. Misalnya gini, saya ada kata-kata apapun bisnis Anda, apapun bisnis Anda, investasinya adalah di properti. Ngono ta. Sekarang saya ini bisnisnya properti. Artinya kalau berarti investasinya properti otomatis. Jadi misalnya saya beli tanah 2 hektar. Ya. Harga 5 miliar. Ya. Kemudian begitu saya daya ungkit dengan perataan pembersihan, kemudian kita buat jalan, kita kasih gapura, kasih rumah contoh, harganya jadi 10 miliar. Iya, oke. Paling tidak 2 kali lipat. Minimal itu lah ya. 2 kali lipat. Pada saat ini saya kerjakan dan kemudian ini memang diberi kelancaran oleh Allah. Amin. Ini baru laku ya 50% sampai 60%. Ini sudah break even point. Artinya sisanya adalah investasi saya. Iya, oke. Jadi kalau 2 hektar ada sisa misalnya 30% aja lah. Iya. Itu berarti ada 6.000 meter. Dan itu investasi. Bagaimana mungkin Anda misalnya sebagai karyawan mau nyisihkan tanah 6.000 meter? 6.000 meter. Hampir tidak mungkin. Tapi kita sebagai pemain properti setahun bisa saving 6.000 meter. Biasa. Setahun bisa 6.000 meter ini harganya akan meningkat di tahun berikutnya. Iya. Ini investasi. Kemudian selama bisnis owner ini memang dibutuhkan investor. Lah sekarang ini karena saya umurnya sudah over dari 60, ini saya memang punya niat untuk melunasi pinjaman-pinjaman saya, dan alhamdulillah dari pinjaman-pinjaman pribadi, pinjaman BPR, pinjaman bank umum, ini alhamdulillah sudah lunas. Kemudian ada satu BPR yang sebenarnya belum lunas, masih sekitar 4M, tapi dia masuk dalam proyek saya. Jadi nanti kalau laku baru dibayar. Jadi itu sudah tidak membebani saya sama sekali, karena yang banyak membebani itu bunga banknya. Nah sekarang alhamdulillah sudah tidak bayar bunga, sehingga uang itu saya alihkan ke Jumat Berkah, saya alihkan ke yatim piatu, pondok pesantren, masjid, musola. Gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi kita itu bahagia itu tidak hanya di dunia, tapi bagaimana kita itu membawa harta kita ke akhirat. Gitu. Yes, wah ini ya. Kenara bolo dhewe rata kandhani. Pak Kadang, itu yang kagetan. Rutinnya beliau itu setiap Jumat itu kedatangan 70 orang. 700. 700. 70 gitu. Iya, 700. Omamu lebani wong 100 ora cukup. 700.
dan beliau membagikan sedekah di situ. Impian saya, masya Allah. Masalah kok tercapai apa orang? Allahu alam, biar aja. Kita minta, boleh Mbak ya? Boleh. Oke. Itu 700 orang tuh makan siang plus uang saku ya biasanya. Pagi, jadi kita kan jam 8 pagi sampai jam 9. Ya. Setengah 8 itu kita setelkan lagu-lagu religi lagu-lagu Islami gitu kan, menyejukkan. Mereka datang jam 8 sarapan. Oh, sarapan. Sarapan sampai setengah 9. Setengah 9 ngumpul, kemudian kita kasih tausiah. Jadi yang memberi tausiah saya sendiri. Alhamdulillah. Kira-kira 15 menit. Gimana? Suatu saat kita harus ngeliput di sana, Pak. Ya. Besok Jumat besok toh. Iya. Jumat Kliwon. Pasti. Jam 8. Tapi Ya. apakah Jumat besok nanti kita diskusi lagi? Iya. Jangan, tapi suatu saat harus. Dan jangan lama-lama. Dan ini hanya 1 jam. Nggih. Jam aja. Jam 8 sampai jam 9. Siap. Ya kan? Terus Nanti kita lihat ya ke rumahnya Mbah Narto. 700 orang Jumat sarapan tausiah. Ya. Pak Ganda, saya masih sangat ingin menggali ilmu beliau yang orang ente ya. Tapi untuk ente misalnya. Ini next kita ngobrol lagi Mbah Narto. Masih selalu menarik Mbah Narto ya. Terima kasih. Terus ya Mbah Narto ya. Ya, oke. Tapi sebelum berpisah, oh iya ya, tipsnya. Tips Mbak Rangkuman nih, peresan nih. Monggo kita Mbak, silakan Mbak. Terima kasih. Jadi saya memang sadar betul bahwa kehidupan kita di dunia ini tetap harus mencapai yang namanya kesejahteraan, mencapai kesuksesan, keberhasilan. Iya. Kebetulan saya seorang Muslim. Iya, fid dunya hasanah. Sejak awal azan itu ada hayya alal falah. Iya. Capailah kemenangan. Capailah kesuksesan. Betul. Kemudian di doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Iya. Itu kita itu goal-goal itu sudah disebutkan di situ. Iya, betul. Jadi kita ini memang harus sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat. Amin. Artinya orang Muslim itu harus kaya raya di dunia, kaya raya di akhirat. Amin. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin. Dengan rumus-rumus resep-resep yang sudah kita sampaikan. Mantap. Mudah-mudahan sugih kabeh. Amin. Super ya, Cak Gendel. Saya kira itu yang bisa kita bagi karena waktu juga. Insya Allah moga-moga ada kesempatan lagi beliau ngaji di sini lagi. Jangan lupa di share, subscribe, dan di komen, like, dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Teng. Iwak hiu dagingnya kandel. See you, Cak Gendel.